siang, Bu. Selamat siang, Bisa. Bu. Apa kabarnya, Bisa? Baik, Bu, hari ini. Kemarin kamu buat janji dengan ibu ya? Iya, Bu. Kemarin saya lihat dari WhatsApp ibu, kamu mau janji sama ibu, katanya kamu mau melakukan konseling. Iya. Sebelumnya bagaimana dengan sekolahnya? Sudah lumayan lah, Bu, mengikuti pembelajaran. Bagaimana sekarang ini? Ya, cukup bisa mengikuti. Ya, bisa. Sekarang kan udah lama kan ya, Bu, darinya udah bisa mengikuti, bisa menjalaninya dengan baik. Nah, jadi ibu mau tanya dulu sama kamu. Sebelumnya kan di sekolah kan pasti kamu sudah pernah mengikuti bimbingan konselingnya dari gurumu atau dari guru BK-nya. Ya, Bu, sudah pernah melakukan konseling sebelumnya. Berkaitan dengan? Kemarin sih hanya melakukan itu dua kan, bimbingan kelompok yang bareng-bareng sama teman-teman itu. Itu bertahap atau dijadwal, hari ini kelompok ini, hari ini kelompok ini? Iya, dijadwal pergantian. Tapi kalian mengikutinya sudah biasa seperti itu ya, tidak terlalu canggung mungkin ya. Nah, kamu kan ini kan kedua kali ya kita ngomong secara tatap muka seperti ini. Pasti kamu juga tidak merasa canggung dengan ibu, tidak usah canggung ya. Kamu juga harus terbuka dengan ibu seperti yang waktu kita yang pertemuan yang pertama itu loh. Harus ada keterbukaan dan kesukarelaan. Berkaitan dengan itu juga, kalau memang ini rahasia, ibu tidak memaksa ya, dan tidak serta-merta juga membicarakannya kepada orang lain kecuali kamu yang mengizinkan. Nah, jadi tujuan kamu kesini untuk menyampaikan apa kira-kira yang bisa ibu bantu atau kita selesaikan bersama, atau apa kira-kira yang ingin kamu ceritakan sama ibu? Ibu, jadi kan ini pembelajarannya dari ya sih, saya kan udah cukup beradaptasi lah bisa dibilang, tapi itu belum sepenuhnya beradaptasi, terutama tuh dalam waktunya, Bu. Saya tuh masih bingung gimana sih cara mengatur waktunya, menyesuaikan antara mana yang harus kayak kegiatan sekolah sama kegiatan di rumah itu, Bu. Saya masih belum bisa mengatur jamnya, Bu. Oh, jadi yang kamu merasakannya seperti itu, tidak bisa membagi waktu. Iya, Bu. Sudah itu terakhir akhir-akhir ini atau selama masa pandemi ini? Awal-awal mungkin lebih susah ya, Bu, kan kayak ya tadi kan kita jamnya itu fleksibel lah, Bu, ya bisa dibilang kayak kapanpun kan bisa dilakukan gitu kan. Gurunya tuh nggak tetap harus, misal kan sekolah kita tuh masuknya mungkin jam 7, jadi kadang pembelajarannya tuh jam 8 atau jam 9. Lalu kan pasti daripada di sekolah biasa itu diberi tugasnya kalau daring itu lebih sering gitu loh, Bu. Saya tuh bingung, Bu, gimana. Tapi sebelumnya kamu sudah mempunyai jadwal ya? Sudah punya jadwal untukmu mengikuti pembelajaran di rumah? Apakah sudah ada jadwal kamu? Kalau dari saya sendiri sih nggak ada, Bu. Cuma ya tahunya kalau udah jamnya
pelajaran apa gitu ya saya ikutin jam itu. Kan kalau udah selesai saya nggak ada jadwal lagi. Kadang aja belajar nggak selalu tiap hari atau jam berapa gitu, nggak ada. Gitu. Kamu merasa itu kan tadi kan kamu sudah merasa kesulitan ya, sulit membagi waktu, Iya. membagi waktu. Jadi itu kan harus ada kemauan kita, harus ada kemauan dan apa yang mungkin yang harus kamu buat untuk melaksanakan tugas-tugasmu, contohnya tugas di sekolah, sekolah di rumah, daring. Apa kira-kira yang kamu buat supaya kamu bisa mengikuti pembelajaran itu? Ya mungkin keinginan saya ya Bu. Ya, Itu keinginan saya inginnya ya punya jadwal Bu. Tapi kan kadang apa ya Bu, kalau di rumah itu nggak pasti gitu loh Bu. Yang akan terjadi itu apa, beda lagi kalau kan di sekolah pasti udah terjadwal ya Bu. Ini mungkin jam segini pelajaran apa, habis itu apa gitu. Kalau di rumah kan nggak jelas gitu loh waktunya Bu. Ya, tapi kan contohnya gini ya Dis, setelah ibu mendengar ceritamu, ibu mulai merasakan bahwa iya memang tidak terjadwal ya. Hanya kan kita kan tetap melihat bahwa itu jadwal kita di sekolah ya. Jadwal kita di sekolah itu harus kita ikuti juga ya, harus kita ikuti juga bagaimana pembelajaran di sekolah. Iya. Lalu kita ikuti juga pembelajarannya di rumah. Itu kan istilahnya hanya beda tempat saja ya, beda tempat saja. Iya. Memang kadang-kadang ada perasaan-perasaan tertentu, kan hanya daring, tidak dilihat guru kok, tidak dilihat teman-teman kok. Iya. Pasti perasaan-perasaan itu selalu muncul ya. Iya, jadi Kak, saya tuh mungkin bisa dibilang ngegampangin gitu. Kan di rumah sih bebas gitu loh Bu, nggak ada kayak aturan-aturan beda lagi kalau di sekolah gitu loh. Saya jadi anggapnya kayak mau belajar itu nanti aja gitu. Jadi saya bilang kayak nggak mau bukan nggak mau sih, kayak nggak memprioritaskan itu tadi. Kalau seharusnya itu saya itu belajar, saya itu harus ngerjain tugas, tapi saya itu malah mungkin kayak lalai gitu loh Bu. Karena terlalu apa ya, godaan-godaan itu banyak ya. Di rumah kan kayak lebih banyak waktu luangnya gitu loh Bu. Nah, kalau banyak waktu luang, pastilah kan seperti kamu katakan tadi ya, banyak waktu luangnya. Pasti ada harapan dan keinginan, contohnya keinginan saya ingin bisa mengikuti pembelajaran meskipun daring di rumah. Itu kan, tapi ternyata tidak bisa kamu ikuti, itu kan hanya sebatas keinginanmu ya. Iya. Nah, dalam keinginan itu pasti ada sesuatu yang mau kita capai ya, yang mau kita capai. Lah, yang mau dicapai ini tadi saya ingin bisa mengikutinya dengan baik. Nah, berkaitan dengan jadwalnya. Nah, apakah sudah kamu buat jadwalnya? Belum Bu. Nah, Jadi ya itu mungkin kayak sebatas keinginan saya aja gitu. Saya tuh belum sepenuhnya melakukan, masih kayak jarang-jarang. dalam batas keinginan kamu itu kan, kamu kan masih ingin. Nah, kalau ada perasaan ingin, maka harus contohnya harus, oh saya harus mengikuti jadwal ini, saya harus dalam dirimu harus kamu tanamkan itu ya, tidak untuk orang lain. Ini kan bagian dari supaya kamu bisa mengikuti pembelajaran ya. Nah, kamu juga harus memberikan dirimu dan membuat komitmen berkaitan dengan jadwalmu tadi. Tapi kalau pelajaran yang lain, apakah ada kamu merasa kesulitan? Contohnya entah hanya pelajaran yang ini, mana kan biasanya ada guru seperti itu ya, kita pertemuan luring ya, atau kan dibatasi muridnya. Apakah semua mata pelajaran atau hanya
sebagian saja. Lebih ke kayak pelajaran yang dibuat UNAS tuh loh Bu, kan itu lebih dipentingkan kan, jadi kayak lebih banyak tugasnya gitu. Jadi kadang Kak pernah sempat pas ngumpulin tugasnya itu telat karena ya tadi saya kan juga nggak begitu suka kan sebenarnya sama pelajaran ini, jadi Kak ya kan males kan jadinya Bu ngerjainnya gitu. Kenapa tidak suka? Apa yang melatar belakang itu? Karena susah Bu, saya tuh mungkin dari penjelasan yang udah dijelasin dulu itu saya belum begitu nangkep dulu, jadi saya tuh pas dikasih tugas itu ngerjainnya bingung. Jadi bisa jadi ya kita juga merasakan ada pembelajaran yang kurang kita sukai. Iya. Tapi tetap itu kan harus kita jalani juga ya, harus kamu jalani. Nah, ketika kamu merasa tidak suka atau malas gitu, apa kira-kira yang muncul dalam dirimu? Sebenarnya ya Bu ya, saya pengennya ngerjain lah, jadi kan pengen ngerjain, pengen kita selesai juga ngumpulinnya. Tapi ya karena ya malasnya itu loh Bu, saya itu masih belum bisa ngontrol lah. Aku bisa malas. Bisa malas ya? Kira-kira apa yang membuat itu malas? Ya karena saya tuh nggak bisa memahami materi tadi. Berkaitan dengan apa Gisa tadi, Iya. tidak bisa memahami materi dan waktu tadi. Iya. Karena ada waktu yang kamu rasakan, oh ini kan waktu senggang, jadi waktu senggang ini sudah tidak mengerti pembelajaran mungkin ya, kan berkaitan ya kalau kita sudah nggak suka pelajaran itu, jadi Ya, jadi kan saya tuh malah milih kegiatan lain gitu loh Bu. Jadi nggak saya kerjain. jadi kena imbas semua ya. Iya. Lalu apa yang membuat kamu supaya proses belajar itu berjalan dengan baik? Apa yang contohnya komitmen kamu, komitmen. Ya saya buat jadwalnya yang ngatur waktunya itu tapi sibuk semuanya yang emang harus saya perbaiki. Jadi kayak misal ya kalau udah waktunya ya saya ngerjain tugas itu kan. Jadi ibu sudah melihat ya, ibu sudah melihat dan ibu tidak menentang ya, tapi karena kamu sudah melihat apa kira-kira permasalahannya, apa kira-kira yang di pikiran kamu itu, kamu sudah mendapatnya bahwa oh saya harus bisa membagi waktu saya harus berkomitmen tadi ya. Ketika komitmen itu kamu buat, tetap ada itu evaluasi. Sampai evaluasinya bagaimana kamu buat? Ya dari jadwal yang udah saya buat itu tadi ya saya mungkin terapkan dulu ya Bu ya, baru nanti mungkin saya lihat lagi apakah itu sesuai apa enggak, kalau udah jadwalnya itu benar. Ya ibu senang kamu bisa melihat apa kira-kira yang kamu butuhkan untuk dirimu, untuk perkembangan dirimu. Nah, jadi ibu juga berharap, ibu senang kamu sudah terbuka seperti ini, kita berbicara lewat keterbukaan kamu bercerita seperti ini. Ibu semakin melihat ada kemauanmu untuk melakukan semuanya itu, seperti tadi buat
jadwal dan komitmen. Iya, komitmen saya buat bisa menerapkan jadwal itu tadi. Sebelumnya pernah nggak buat komitmen-komitmen yang lain sebelum kamu mengetahui ini kan sudah kamu ketahui ya, ini kan sudah kamu ketahui bahwa oh ini kesulitan saya, ini pemikiran-pemikiran saya, kan saya malas karena waktunya luang, jadi saya suka-suka saya seperti itu ya. Itu kan pemikiran-pemikiran yang kurang Rasional. iya, rasional. Ini sebetulnya ya sebelumnya ya saya emang belum sadar sih Bu, kalau emang itu tuh salah gitu kan Bu. Saya taunya ya udah kalau misalnya ada waktu luang ya kenapa nggak saya melakukan hal yang mungkin saya sukai dulu gitu loh. Tapi karena saya seperti itu kan jadi saya tuh lalai gitu loh terhadap apa yang udah saya. Kalau begitu orang tua tidak apakah orang tua tidak ambil bagian? Contohnya ketika orang tua melihat kamu tidak mengikuti pembelajaran dengan serius, apa kira-kira respon orang tua? Mungkin dari ibu sih sempet kayak tanya gitu kalau udah habis dari itu apa dapat tugas atau enggak gitu kan. Tapi ya saya ya jawabnya iya, tapi habis itu udah kuat kayak udah ngebebasin gitu loh, mau saya ngerjainnya kapan gitu terserah. Ibu menganggap kamu sudah dewasa ya, Iya, sudah jadi bisa. ya udah itu kan udah jadi tanggung jawabmu lah gitu loh Bu. Tapi untunglah kamu bercerita seperti ini ya. Iya. Dengan begini kita bercerita seperti ini, mungkin juga kalau berkenan nanti ibu juga bisa bercerita kepada orang tuamu kan. Kalau kamu berkenan, setelahnya kan ibu juga harus mengatakan contoh ya kepada ibumu, mungkin bisa ini butuh pendampingan seperti ini, pendampingan ketika belajar, coba dulu diawasi supaya perasaan-perasaan yang tadi, perasaan-perasaan aku kan bebas sekarang, aku kan tidak dikontrol, tidak ada guru, tidak ada ini kan milikku sekarang, waktu ini waktuku. Nah, jadi kalau dia bisa berkenan, ibu juga nanti boleh bersharing kepada orang tuamu apa yang kamu alami saat ini dan apa yang kamu rasakan. Jadi harapan-harapan tadi, harapan ke depan tadi apakah sudah matang, apakah sudah dipersiapkan dengan baik untuk ke depan? Ya Bu ya, saya berusaha lah untuk bisa menjalankan itu tadi lebih baik. Tapi terutama dulu jadwalnya tadi supaya sungguh-sungguh diperhatikan dengan kamu melihat itu semuanya. Oh iya ya, ini untuk kemajuan saya, untuk kebaikan kamu sendiri sebagai pelajar ya, dan juga sebagai anak. Jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita alami dan bertanggung jawab juga atas apa yang kamu berikan kepada orang tua. Tidak mungkin kan kamu nanti hari nanti bagi rapot nilainya, Ya Bu, nanti nilainya di bawah KKM. nah itu dia, harus kamu bertanggungjawabkan. Tapi kan selama pandemi ini kan sudah pernah bagi rapot kan, rapot bulanan kan? Ya udah sih Bu, kemarin udah dapat rapot yang buat semester 1. Sekarang kan baru semester 2. Perbandingannya bagaimana nilainya? Perbandingannya apakah masih biasa atau? Ya karena mungkin
mungkin semester 1 kan baru awalan dari tadi, jadi kayak tidak menurun sih sebenarnya, kan saya belum bisa menyesuaikan gitu loh. Kalau sekarang kan mungkin ya bisa naik. Intinya berpengaruh ya, Iya. berpengaruh nilaimu juga dengan pembelajaran. Oh, baik. Ibu sudah mendengar apa yang kamu sampaikan, Ibu juga merasakan. Kira-kira Ibu yakin kamu bisa melakukannya itu semua asal ada keinginan dan komitmen tadi ya. Nah, itu harus kita ulang-ulangi. Meskipun Ibu tadi katakan terus komitmen atau keinginan, tetap kita ulang-ulangi dalam diri kita. Itu sebagai obat ya, atau vitamin yang kita asup ya, supaya kita bisa lebih mandiri atau lebih apa namanya ya, untuk berpikir lebih dewasa ya, lebih dewasa. Jadi dari pembicaraan kita ini masih adakah yang ingin mau kamu sampaikan berkaitan dengan konseling kita ini? Saya sih sudah cukup, kan saya sudah benar-benar mengungkapkan ke ibu apa sih sebenarnya permasalahan saya, dan tadi ibu juga sudah membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan saya tadi, jadi ilmu saya sudah cukup. Tapi jangan salah, kamu tadi yang mendapat solusinya. Kalau kamu tidak menceritakan itu kepada ibu, kan kamu sudah melihat ya, kamu sudah melihat, oh saya harus buat ini, saya harus buat ini. Jadi intinya tadi kembali kepada kamu, dan kamu sudah intinya sadar ya bahwa ini yang saya lakukan. Jadi terima kasih Disa atas keterbukaan kamu, atas kesukarelaan kamu untuk datang ke rumah ibu. Gak usah canggung-canggung, kalau misalnya lewat pun gak apa-apa singgah di sini, say halo. Ya, saya juga terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Karena saya juga pernah dengar cerita dari ibumu bahwa kamu memang aktif di sekolah katanya. Meskipun seperti itu, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, tetap jaga kesehatan dan bisa membagi waktu dengan baik. Oke, seperti itu? Ya Bu. Dan saya terima kasih ya Bu. Oke, sehat selalu ya.